Nah, lihat untuk baut ini sudah bisa diambil menggunakan kunci 19 seperti ini. Lihat. Dan tinggal kamu tahan aja lalu putar. Harusnya sih nggak terlalu sulit lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi admin beli tracker ya. Buat kami yang belum tahu, ini adalah tracker untuk shock breaker. Ya, admin sebagai pengguna rumahan ya mau nggak mau jadinya harus beli tracker ini. Karena niat admin ingin memasangkan ini nih shock breaker ini, shock breaker Supra X ini ke shock breakernya NMAX Neo S. Karena keras yang nggak mungkin juga kita tekan seperti ini pakai tangan, jadi mau nggak mau menggunakan tracker. Admin coba cari di kota admin kayaknya sulit ya untuk yang nyervis atau spesialisasi shock breaker, atau admin aja yang nggak nemu atau belum nemu. Jadi daripada cari repot-repot, admin beli aja langsung trackernya. Ini masih dibungkus plastik dan masih bau cat ya. Jadi ini kayaknya admin harus jemur dulu karena nggak enak banget baunya. Dan langsung kita buka saja seperti apa tampilannya. Ya, jadi seperti inilah tampilan dari trackernya. Ini sebenarnya mirip tabung ya, tapi yang dibuang untuk lingkarannya itu dan hanya menyisakan mungkin sekitar 40%. Jadi bentuknya seperti ini, sederhana sebenarnya. Di atasnya ada penahan yang berbentuk apa ya, segitiga mungkin atau apa ya, dibikin seperti inilah intinya. Ini nanti digunakan untuk menahan per atas. Dan ini ada kayak ini ya, bentuk Y atau pegangannya atau rahangnya atau apapun itu yang berfungsi untuk nanti menekan. Dan dia ada ulir baut juga, dan di ujung sini ada baut berukuran 24 ya, sepertinya gede banget ini. Dan ini kita dikasih besi untuk penahan shock breaker, sepertinya di sini nanti. Nah, sepertinya di sini dipasang. Nah, untuk bahannya sendiri ya bisa dibilang nggak tebal-tebal banget ya untuk platnya ini. Untuk hitungan besi sih lumayan tipis ya, nggak tebal-tebal banget, lumayan tipis. Yang tebal itu mungkin hanya bagian atas ini aja yang agak tebal nih. Sedangkan yang bagian silindernya ini tipis. Semoga aja bisa menahan shock breaker yang keras ya. Tapi untuk yang bagian ulir baut ini gede ulir bautnya. Bagian atas ini besinya juga tebal. Dan untuk yang ini bautnya sendiri tebal ya. Bagian bawah itu tebal. Jadi yang tipis itu bagian pinggirannya ini, atau bagian tabung yang sedikit ini. Ini tipis, semoga aja bisa menahan. Untuk pengecatannya sendiri sebenarnya nggak rapi ya. Untuk pengecatannya sendiri kurang rapi ya. Bisa dibilang ini sebenarnya catnya belum bener-bener 100% kering, tuh langsung di plastikin, dikirim. Jadi masih menyisakan aroma-aroma cat yang gak enak. Jadi ini harus dijemur dulu ya kalau mau digunakan aman. Tapi kalau sudah kebelet mau pasang shock breaker ya langsung pasang aja. Karena di sini ada bekas cat yang terkelupas karena belum sempat kering maksimal, itu langsung dikirim. Nah, lihat aja nih, nggak maksimal kan, catnya belum benar-benar kering langsung dikirim. Nah, ini dia, lihat ada warna hitam dan ini lumayan besar loh untuk ukurannya. Jadi kalau misalkan keramik ini 40 cm, dia ada 40 cm lebih untuk shock breakernya, shock breaker trackernya ini lebih dari 40 cm untuk panjangnya. Dan ya, kita langsung coba saja untuk cara penggunaan dari shock breaker ini, karena fungsinya untuk bisa melepas dari per shock breaker atau mungkin menyervis. Oke, kita mulai. Ini dia shock breaker yang akan admin coba lepas ya, bagian bawahnya ini menggunakan tracker shock breaker. Dan ini sudah admin cabut dari NMAX Neo S. Buat kamu yang belum tahu cara mencabut, memasang untuk shock breaker di NMAX Neo S, bisa kamu cek di pojok kanan atas. Jadi pemasangannya sendiri pertama-tama adalah kita coba longgarkan dulu baut ini. Kita buka dulu karena dia terlalu ke atas ya. Kita coba turunkan dulu sampai shock breakernya bisa masuk. Dan ini untuk ulirnya ini agak seret ya. Jadi disarankan untuk menambahkan minyak di bagian ulirnya ini. Di sini admin coba tambahkan minyak untuk ini ya. Buat mesin jahit. Ini admin juga pakai buat rantai dari Jupiter Z1. Karena harganya murah meriah, atau fungsinya juga sama. Walau memang nggak bisa sebagus oli ya, tapi lumayan lah. Nah, ini admin coba kasih minyak supaya dia lebih mudah ulirnya.
Ini posisi seperti ini masih bisa dibuka menggunakan tangan ya. Nanti kalau sudah proses untuk melepas itu bisa kamu gunakan kunci. Nah coba kita ukur dulu segini, apakah sudah bisa masuk. Kita coba ukur dulu. Ya kayaknya belum ya, kita coba turunkan lagi. Oh ya, di bagian sini kalau admin lihat ini ya, dia dilas ya, di bagian sininya nggak ada lagi baut. Jadi ada ring, kemudian langsung ulirnya ini, batang as ulirnya ini, kemudian langsung dilas. Jadi nggak bisa lepas-lepasan lagi bagian sini, cuman dia agak ini ya, oblak, nggak kenceng. Nah segini mungkin cukup. Kita coba cek apakah sudah bisa masuk shock breakernya. Ya masih belum juga ya. Sebenarnya kalau mau dimasuk-masukin masih bisa itu. Cuman admin pingin bener-bener itu aja, bener-bener presisi. Oke, sekarang kita coba masukkan. Nah sudah lumayan ya. Nah ini coba kamu jepit atau ditahan menggunakan besi yang dikasih. Ini dia besi panjang ini. Nah pasang seperti ini. Nah setelah terpasang seperti ini masukin besi ini agak keras ya. Mungkin kamu bisa gunakan baut bawaannya aja. Keras banget, ini harus dipukul menggunakan palu. Admin sebenarnya khawatir ya dengan as dari ini atau lubang dari ini. Tapi ya setidaknya seperti inilah tampilannya nih, menjepit seperti ini. Dan untuk bagian ini dijepit oleh besi ini. Dan tinggal kamu putar searah jarum jam aja untuk baut ini. Di sini admin menggunakan kunci Inggris. Jadi tinggal disesuaikan. Kalau misalkan punya kunci 24, gunakan kunci 24. Nah diputar searah jarum jam supaya kebuka, ketekan untuk shock breakernya. Nah terus saja ya sampai dia bisa diangkat, nanti kelihatan ininya itu ada baut di bawah sini. Nah di sini admin tukar ya, ternyata yang ini tuh keras banget untuk dikeluarkan. Jadi admin keluarkan dulu. Jadi admin ganti aja penahannya menggunakan obeng getok. Nah ini dia, lihat untuk bautnya sudah kelihatan ya, baut di atas sini. Dan ini efeknya itu kalau admin lihat untuk dudukan karetnya itu jadi bengkok seperti ini. Admin khawatir sebenarnya karetnya jadi pecah. Jadi dia ketika menekan itu enggak lurus, jadi miring seperti ini. Atau admin aja yang masih belum paham menggunakannya, admin akan coba-coba lagi. Tapi setidaknya ini kelihatan ya bautnya, ini bisa tinggal kamu ambil kunci 19 untuk shock breaker Yamaha. Tinggal ditahan lalu diputar dan pernya lepas. Ini admin coba tekan lagi sedikit lagi. Nah lihat untuk baut ini sudah bisa diambil menggunakan kunci 19 seperti ini. Lihat. Dan tinggal kamu tahan aja lalu putar. Harusnya sih nggak terlalu sulit lagi ya. Putar. Nah sudah terbuka. Dan akhirnya sudah bisa dilepas dengan mudah seperti ini. Dan ini tinggal kamu kendorin lagi untuk bautnya supaya bisa diganti per atau dikeluarkan olinya. Ya tinggal dilepas dan kita tarik untuk pernya ini. Nah sudah kelepas ya pernya. Dan ini bisa kamu lakukan penggantian atau perbaikan, karena admin di sini tujuannya untuk mengganti per ya. Jadi tinggal ganti aja pernya dengan Supra X125. Dan untuk memasangnya kembali untuk per ini ya silakan lakukan seperti tadi, hanya saja dibalik ya. Jadi tinggal kamu pasangkan per yang baru atau mungkin oli yang baru, tinggal kamu masukkan lagi ke tabung ini dan kemudian lakukan penguncian seperti tadi. Ya ini pengalaman admin pertama kali yang menggunakan tracker shock breaker, entah kenapa sulit banget ya. Jadi mungkin untuk yang ini atau mungkin admin baru pertama kali aja jadi agak susah.
Tapi ya next kedepannya admin akan coba pelajari lagi supaya lebih mudah untuk ngebuka shockbreaker menggunakan tracker ini. Link pembelian ini sertakan di kolom deskripsi, semoga bermanfaat.